Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa meminta tolong untuk memimpin membaca doa. Mari Pak, sebelum kita mulai belajar ini, lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita absen terlebih dahulu. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang nggak hadir Pak? Siapa itu? Iya. Saskia. Saya absen ya satu-satu. Ya. Silakan ajukan tangan. Ridho, Hadir Pak. Ayu, Hadir. Suki, Hadir. Fahmi, Hadir. Adiba. Hadir. Oke, baik. Saya lanjut ke materi utama kita pada siang hari ini, yakni geografi litosfer. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan, ada yang tahu nggak litosfer itu apa? Saya Pak. Silakan. Bisa paling luas di luar sini Pak. Saya. Silakan. Kita kan sebelum jadi batuan. Ya, benar. Yang kalian jawab itu benar dan tidak salah juga sih. Litosfer merupakan susunan lapisan bumi yang berasal dari kata Latin yang berarti litos artinya batu, sfer yaitu sphaera artinya bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Berapa itu kalau 1.200 km kira-kira? Wow. Jauh ya? Pak. 500 kilo itu berapa? Wah, itu berapa ya Pak? Ya, jadi litosfer adalah lapisan bumi paling luar yang paling luas dan paling tipis. Karena itulah lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Seperti yang kita injak sekarang itu. Dan litosfer ini juga memiliki beberapa penampakan ya, seperti gunung, pegunungan itu merupakan bagian dari litosfer. Lanjut ke pembagian dari lapisan bumi itu sendiri. Menurut ahli geologi, lapisan bumi itu terbagi dari 4, bukan 3 ya, 4. Yang pertama ada kerak bumi atau lapisan paling atas. Nah, lapisan paling atas ini merupakan tempat kita atau makhluk hidup tinggal yang terdiri dari yang memiliki ketebalan 30 km sampai 40 km pada daratan. Dan pada pegunungan ketebalannya bisa lebih tinggi. Ya, dikarenakan pegunungan itu kan tingginya kan bermacam-macam gitu. Jadi ketebalannya juga berbeda-beda. Pada jenis rata-rata terdiri dari 2,7 yang terdiri dari unsur dominan berupa oksigen, silisium, dan aluminium sehingga dinamakan dengan lapisan sial. Lanjut ada yang lapisan selanjutnya ya, ini ada selubung bumi atau mantel. Nah, selubung bumi atau mantel ini memiliki ketebalan 1.200 km dari permukaan bumi dengan berat jenis 3,4 sampai 4. Nah, mantel ini memiliki unsur-unsur dominan pada selubung, yakni oksigen, silisium, dan magnesium, sehingga dinamakan silima. Lanjut ada yang ketiga, lapisan intermediate atau lapisan di antara kerak bumi dan mantel bumi. Nah, lapisan intermediate ini
merupakan dioksida dan sulfida dengan ketebalan 1.700 km dan berat jenis 6,4. Nah, lapisan intermediate ini terbagi jadi dua, yakni lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1.200 km sampai 1.250 km yang dinamakan profesima. Berat jenis antara 4 sampai 5 terdiri dari unsur oksigen, helium dan magnesium. Nah, lapisan ini memiliki kedalaman yang cukup tinggi ya, yakni berkisar antara 1.250 sampai 2.900 km. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Lanjut. Nah, lanjut ke lapisan yang paling terakhir, yakni dingin atau core. Nah, lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km, yang berarti itu lapisan paling bawah. Nah, lapisan ini mengandung besi dan nikel sehingga disebut sebagai, bisa dibayangkan ya, besi dan nikel itu warnanya abu-abu. Oh iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di bumi kita itu berwarna Ya. bukan. Besi kan berwarna abu-abu, jadi abu agak kehitaman. Berat jenisnya antara 6 sampai 12 dengan rata-rata 9,6 dan ketebalan 350 km. Izinkan Mas Mandi, Pak. Oh iya, silakan. Ya, Pak. Nah, dari pembagian lapisan ini apakah yang ada ditanyakan atau belum? Masih belum. Lanjut. Nah, kita kan tadi sudah belajar tentang lapisan bumi. Nah, lapisan bumi tersendiri itu terdiri dari penyusunnya berupa batuan. Nah, batuan adalah bahan alamiah yang menyusun lapisan bumi tadi yang sempat dibahas, litosfer dan semacamnya. Nah, itu terdiri dari batuan. Nah, sebagian batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Beberapa batuan tersusun dari sejenis mineral saja. Nah, batuan tersendiri dibagi menjadi 3: batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfosa atau melihat. Nah, dari tiga batuan tadi dibagi lagi. Ada subjenisnya. Yang pertama ada batuan beku. Nah, batuan ini terbentuk dari magma pijar yang beku menjadi padat. Nah, untuk contohnya sendiri ada batuan beku dalam atau plutonik, ada batuan beku borok, dan yang terakhir ada batu beku luar atau dari yang vulkanik. Nah, batuan beku, setahu saya batuan beku ini, jenis batuan beku ini ada yang fenomena dan apa ya istilahnya, dan familiar bagiannya. Ini batu obsidian. Ada yang pernah dengar batu obsidian? Pernah? Ya, Pasti main Minecraft ada. ya, Minecraft. Minecraft. Nah, batu obsidian ini anak-anak terkenal karena dulu nenek moyang kita sebelum mengenal pisau, mereka menggunakan batu obsidian sebagai alat untuk memburu atau meramu, gitu. Karena sifatnya yang tajam, jadi bisa dipakai untuk berburu atau memotong daging. Lanjut ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil dari proses pelarutan atau pengisian batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, contoh batuan sedimen tersendiri yakni terbagi jadi 3: sedimen plastik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, batuan ini apa dampaknya atau manfaatnya bagi kehidupan manusia, ya, Pak? Nah, ya. Manfaatnya sendiri itu banyak ya. Termasuk tadi batu itu kan ada batu obsidian, terus salah satu batuan. Nah, gunanya kan tadi untuk
setahu saya batu obsidian gunanya untuk pisau bedah dan juga pisau untuk memotong tadi yang digunakan oleh nenek moyang kita tuh. Dan untuk batuan sedimen ini bentar. Ya, dan banyak lagi manfaat apa ya, manfaat selain yang saya sebutkan tadi, termasuk untuk bangunan, terutama bangunan beton itu. Lanjut, yang terakhir ada batuan malihan atau metamorfik. Ya, dan bisa disebut apa? Sesuai dengan namanya, batuan malihan atau metamorfik atau metamorfosa, yakni batuan yang berubah dari bentuk asalnya. Nah, pengertian lengkapnya sendiri, yakni batuan yang berasal dari batuan hidup dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, ataupun metamorf yang mengalami proses perubahan. Contohnya itu ada metamorfosa lokal, metamorfosa regional, dan terakhir ada metamorfosa dinamo ada lokal dan regional atau dinamo termal. Bisa dilihat contohnya. Nah, dari gambar yang saya tampilkan, apakah ada yang pernah melihat sekilas contoh dari jenis batuan? Ya Pak, bukan granit Pak. Granit sejenis apa itu? Kayak batuan beku ya. Iya. Biasanya digunakan untuk ini ya, apa? Marmer. Kalau marmer itu marble ya kalau nggak salah ya. Marble kalau ya gitu. Dan banyak. Nah, lanjut mineral. Nah, sebenarnya sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang tahu pengertian mineral itu apa? Sebelum lanjut ke materi mineral. Saya Pak. Ya, Mineral itu tersusun dari senyawa atau kimia yang tetap Pak, yang biasanya bisa membuat jadi batuan Pak. ya benar. Nah, mineral sendiri itu merupakan unsur kimiawi yang biasa terdapat yang biasa berbentuk seperti kristal, yang seperti pada gambar yang telah ada, gambar 1/4. Nah, mineral sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mineral utama, mineral sekunder, dan mineral aksesori atau mineral tambahan. Ya. Sebentar Bapak, ada video. Silakan ditonton. Kalian lapar gak? Jadi makan sekeluarga. Iya. Masih Pak. Ini kenapa ya dari tadi goyang-goyang? Mobilnya agak beres. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang luar biasa. Kita akan masuk jauh ke dalam planet yang kita sebut rumah ini. Buat ngerti apa sih fondasi yang menopang kita semua? Yuk, kita mulai petualangan kita ke jantung bumi. Coba deh, pernah gak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya kita ini berdiri di atas apa ya? Kelihatannya pertanyaan simpel, tapi jawabannya bakal membawa kita ke sebuah cerita geologi yang keren banget tentang kekuatan, perubahan, dan waktu. Nah, untuk menjawabnya, kita harus mulai mengupas lapisan-lapisan bumi. Anggap aja kayak kita lagi kupas bawang raksasa yang memang banyak rahasia di setiap lapisannya. Kita akan bergerak dari permukaan tempat kita berpijak, langsung menuju ke pusatnya yang super panas. Coba lihat gambar ini.
kita itu ternyata bukan cuma bola batu yang padat dan satu. Nah, seperti yang tadi yang dilihat, ini merupakan miniatur ya atau gambaran bagaimana lapisan planet bumi kita. Yang pertama itu ada astenosfer dan mantel atas, lalu mantel bawah, lalu yang ketiga ada intermediate tadi, dan yang paling bawah itu inti atau core, inti luar dan inti dalam. Mas semua loh, strukturnya itu berlapis-lapis dan setiap lapisan berperan dan karakteristiknya sendiri yang unik. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang paling atas. Lapisan pertama namanya kerak bumi. Nah, ini yang paling mudah di depan kita. Kerak bumi ini ibarat kulit planet kita, tipis banget kalau dibandingin sama ukuran bumi secara keseluruhan. Disinilah semua benua dan lautan berada, tempat kita membangun kota dan bercocok tanam. Tepat di bawah kerak kita akan menemukan mantel. Wah, lapisan ini jauh lebih tebal. Bayangin aja lautan batuan panas yang kental dan terus bergerak walaupun pelan banget. Nah, gerakan inilah yang jadi mesin di balik gempa bumi dan letusan gunung berapi yang kita rasakan di permukaan. Dan di pusat dari segalanya ada inti bumi, ini pemanas raksasanya pada kita. Terdiri dari inti luar yang cair dan inti dalam yang padat, suhunya tuh bisa menyaingi panas permukaan matahari. Kerennya lagi, inti inilah yang menciptakan medan magnet pelindung yang bikin kehidupan di bumi bisa ada tanpa tertangkap radiasi kosmos. Oke, sekarang kita sampai ke fokus utama kita hari ini, litosfer. Kata ini datang dari bahasa Yunani, litos yang artinya batu. Litosfer ini bukan satu lapisan tunggal ya, tapi ini adalah gabungan dari dua hal. Seluruh kerak bumi ditambah bagian paling atas dari mantel yang sifatnya padat dan kaku. Yuk kita lihat lagi gambarnya. Nah, area yang disorot ini inilah litosfer. Jadi waktu kita bicara tentang yang bergerak dan bergerak, dan sebenarnya kita lagi ngomongin potongan-potongan litosfer raksasa yang mengampung dan saling berinteraksi. Jadi kalau litosfer itu adalah cakar batuan paling kita, pertanyaan selanjutnya adalah batuan apa aja sih yang membentuknya? Ternyata batuan-batuan ini bisa kita kelompokkan ke dalam 3 keluarga besar, masing-masing punya kisah asal usulnya sendiri. Keluarga pertama adalah batuan beku. Sesuai namanya, batuan ini lahir dari api, alias magma yang super panas. Ketika magma ini mendidih dan mengeras, entah itu jauh di dalam kerak bumi seperti granit, atau meletus ke permukaan dari gunung berapi seperti basalt. Nah, Bisa dilihat di sini merupakan siklus batuan beku. Ya, bisa dilihat itu berawal dari letusan atau erupsi dari magma gunung berapi. Nah, lanjut erupsi lava tadi turun melalui lereng dan turun ke lereng lalu membeku. Nah, dari proses inilah akan terbentuk batu seperti granit salah satunya, lalu ada diorit, basalt, dan batu abu. Nah, jadilah dia batuan beku. Selanjutnya, kita punya batuan sedimen. Wah, kalau batuan ini ibarat sejarawannya planet kita. Kenapa? Karena mereka terbentuk dari kepingan-kepingan batuan lain yang hancur karena angin dan air, lalu mengendap lapis demi lapis selama jutaan tahun. Setiap lapisan itu seperti halaman dalam sebuah buku yang menceritakan kondisi bumi di masa lalu. Dan keluarga ketiga adalah batuan metamorf. Terdampaknya batuan yang berubah wujud. Batuan ini terbentuk waktu batuan beku atau sedimen dipanggang dan ditekan habis-habisan jauh di dalam kerak bumi. Panas dan tekanan ini mengubah total struktur mereka, jadi batuan yang sama sekali baru. Nah, ini bagian yang paling menarik. Ketika keluarga batuan ini ternyata nggak statis, nggak diem gitu aja. Mereka semua adalah bagian dari sebuah proses daur ulang raksasa yang dinamis dan nggak pernah berhenti. Yuk kita lihat gimana proses ini bekerja. Ini dia, siklus batuan. Anggap aja ini sebagai peta perjalanan seumur hidup sebuah batu. Sebuah kisah epik tentang kehancuran dan kelahiran kembali. Diagram ini tunjukin dengan jelas banget gimana materi di litosfer terus-menerus berubah bentuk. Mari kita ikuti alurnya. Semua berawal dari magma cair di dalam perut bumi. Waktu magma ini mendidih dan mengkristal, ia menjadi batuan beku. Inilah titik awal dari banyak sekali batuan di permukaan planet kita. Begitu batuan beku ini muncul
muncul di permukaan, ia langsung diserap oleh alam. Hujan, angin, es pelan-pelan menghancurkannya jadi partikel-partikel kecil yang kita sebut sedimen. Partikel ini kemudian dibawa oleh sungai atau angin ke tempat lain. Selama jutaan tahun, lapisan-lapisan sedimen ini numpuk terus, berat dari. Nah, sekarang saya akan bahas memperinci ya pembentukan batuan sedimen. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, batuan sedimen itu diangkut oleh angin, berasal dari puncak gunung, terus diangkut melalui oleh angin dan nantinya akan mengendap, bisa angin ataupun air ya, yang nantinya akan mengendap pada bawah dasar sungai. Dan itu bisa terjadi selama jutaan tahun dan akan naik ketika terjadi proses sedimentasi. Menumpuk nanti terjadi proses sedimentasi dan akan timbul keluar. Mendapatkannya dan merekatkannya kembali menjadi batuan padat yang baru, batuan sedimen. Tapi perjalanannya belum berhenti di situ. Kalau batuan sedimen atau bahkan batuan beku terkubur makin dalam lagi, ia akan mengalami panas dan tekanan yang ekstrim. Kondisi inilah yang akan memasak batuan tersebut, mengubahnya menjadi batuan metamorf. Dan inilah akhir sekaligus awal yang baru. Kalau panas dan tekanannya sudah terlalu hebat, batuan metamorf atau jenis batuan apapun bisa meleleh seluruhnya, balik lagi menjadi magma. Dari sini siklusnya siap untuk dimulai dari awal lagi. Sebuah proses daur ulang yang sempurna dan tanpa akhir kan? Oke, kita sudah melakukan perjalanan di bumi, sudah menyaksikan siklus batuan yang abadi. Tapi terus kenapa? Kenapa semua ini penting buat kita? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Poin pentingnya adalah ini: planet kita itu hidup. Litosfer itu bukan cangkang yang diam dan mati. Memahami ini penting banget untuk bisa memprediksi di mana gempa akan terjadi, menemukan sumber daya mineral yang kita butuhkan, dan bahkan mengerti bagaimana tanah subur yang kita pakai buat pertanian bisa terbentuk. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Kalau siklus ini sudah berlangsung miliaran tahun dan akan terus berlanjut, coba dibayangkan, bakal seperti apa wajah bumi di masa depan yang jauh banget. Nah, kira-kira kalian punya pandangan nggak wajah bumi? Kan tadi bisa dijelaskan tadi kalau gerakan tektonik itu akan mengubah rupa bumi kita. Nah, itulah yang akan terjadi pada planet bumi kita miliaran tahun atau jutaan tahun yang akan datang. Kira-kira kalian punya pandangan nggak bumi kita di masa depan kayak apa? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa batuan itu dikontrol oleh tenaga tektonik yang akan bergerak. Contoh, saya kasih contoh ya. Negara Indonesia itu bergerak 1 cm, semakin mendekat ke itu daratan Australia. Percaya nggak? Itu yang terjadi. Indonesia semakin dekat ke Australia. Itu salah satu contoh bahwa bumi kita itu bergerak. Gitu. Benua-benua baru apa yang akan terbentuk? Pegunungan mana yang akan terkikis jadi debu? Ini jadi pengingat buat kita betapa luasnya skala waktu geologis dan betapa kecilnya peran kita di dalamnya.
terus. Perhatikan aja. Apa kalian main ML dong? Main apa? Minecraft ya. Atau DOC gitu? Ada yang masih main DOC tapi gitu. atau bisa juga berasal dari batuan sedimennya sendiri. Ketika dia mengalami pengangkatan, kemudian dia mengalami pelapukan, perpindahan tempat dan meledak, dia juga akan menjadi bahan yang meledak di daerah sedimentasi ini. Kemudian sedimentasi mengalami sedimentation dan convection. Sedimentation ini penyemanan. Kalian bisa membayangkan ketika orang melakukan sebuah pekerjaan penyemanan. Menyemen berarti ada yang direkatkan, seperti batu bata yang direkatkan antara batu bata. Nah, ketika proses sedimentasi ini untuk membentuk sebuah batuan sedimen, batuan-batuan yang mengalami pelapukan kemudian mengalami penyemanan sehingga butiran-butiran kecil hasil pelapukan bersatu terikat antara satu dengan yang lainnya membentuk batuan sedimen. Berlanjut, batuan sedimen dan batuan beku jika mengalami tekanan, panas dan tekanan, dia akan berubah menjadi batuan metamorf. Karena batuan metamorf ini akan terbentuk ketika adanya suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat kuat. Nah, inilah yang membentuk batuan metamorf ini. Dan terakhir, jika batuan metamorf ini melebur, dia akan kembali menjadi magma. Nah, ini adalah siklus dari batuan. Semuanya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ini salah satu contoh batuan beku. Batuan beku ini ditemukan dengan kilo lava atau lava berenang. Batuan beku ini terbentuk ketika magma keluar dari bumi bertemu langsung dengan air, yaitu air laut dan lava ataupun sungai. Akhirnya membuat si lava tersebut langsung membeku dan membentuk butalan-butalan seperti bata. Untuk di Indonesia sendiri, salah satu tempat untuk melihat kilo lava ini adalah di Karangsambung. Ya, di daerah Karangsambung itu termasuk batuan metamorf. Jadi batuan ini terbentuk dari apa ya? Tekanan yang cukup kuat. Ini dia bentuknya seperti ini. Di daerah Karangsambung itu apa? Daerah itu ngambil. Ya, daerah barat Jawa Timur batasnya. Oh, Jawa Tengah. Ya. Terima kasih telah dikoreksi ya tadi. Salah satu contoh dari batuan sedimentasi, batuan konglomerat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada proses penyemanan, yaitu penyatuan antara butiran-butiran halus dari batuan yang mengalami pelapukan, kemudian bersatu akhirnya membentuk sebuah batuan. Nah, kalian bisa lihat batuan-batuan atau serpihan batuan tersebut menyambung terikat dengan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan batuan sedimen, khususnya batuan konglomerat. Terakhir, contoh dari batuan metamorf. Salah satunya adalah batuan batu. Keunggulan dari batuan metamorf ini adalah ketika batuan ini terbentuk karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi, maka batuan yang terbentuk itu sangat mudah. Nah, salah satu batuan metamorf, salah satu contoh batuan metamorf sendiri, yakni selain tadi apa contohnya di Karangsambung, yakni ada batuan, ada marmer, batu marmer. Nah, batu marmer sendiri, fun fact dari batu marmer itu biasa digunakan sebagai perhiasan bangunan. Contoh seperti di kastil. Nah, kastil itu kan pakai itu batu marmer untuk membilas. Jadi daerah kalau batu marmer itu harganya bisa mencapai ratusan juta karena senang sekali itu. Gitu. Gambarnya kan juga ya. Apa? Kayak kalau Ya, di atau biasanya di istana atau kastil itu pakai ini marmer. Maka dari itu harganya terbilang tinggi.
Biasanya kalau marmer itu di daerah Tulungagung itu produksi marmer. Dan dengan kekuatan yang lebih kuat dari bantuan lainnya. Salah satu yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau peralatan rumah tangga yaitu bantuan marmer yang sering dijadikan sebagai lantai rumah, di mana bantuan marmer itu memiliki kemudahan dan harga yang tinggi. Ini hanya sebagian dari contoh setiap jenis bantuan tersebut. Sesungguhnya sangat banyak dari contoh-contoh setiap bantuan tersebut. Silakan kalian cari sendiri ya. Untuk video kali ini, sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih kesimpulan? Saya. Silakan. Silakan, Mas. Di sini apa maju Mas? Pak? Ya, maju. Baik teman-teman, kesimpulan dapat saya ambil, litosfer merupakan lapisan batuan paling luar bumi yang memiliki peranan penting sebagai tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Struktur bumi tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu inti, titik bumi, mantel, dan kerak bumi, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda berdasarkan komposisi, suhu, dan sifat fisik lainnya. Kerak bumi atau litosfer terbagi menjadi lapisan sial dan sima yang membentuk wilayah daratan dan dasar samudra. Pergerakan lempeng pada litosfer menyebabkan berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, gunung api, dan pembentukan pegunungan. Selain memahami struktur bumi, materi ini juga menjelaskan jenis-jenis batuan penyusun bumi, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan volkanik. Ketiga jenis batuan tersebut terbentuk melalui proses yang berbeda, mulai dari pembekuan magma, pengendapan hasil pelabuhan, hingga perubahan akibat tekanan dan suhu bumi. Batuan-batuan tersebut terus mengalami perubahan melalui siklus batuan sehingga menunjukkan bahwa bumi bersifat dinamis dan selalu mengalami proses pembentukan serta perubahan secara terus-menerus. Dengan mempelajari litosfer dan batuan khusus bumi, kita dapat memahami proses geologi yang terjadi di permukaan maupun di dalam bumi serta pentingnya menjaga lingkungan bumi dengan baik. Coba. Baik, kasih tepuk tangan. Terima kasih ya kepada Mbak Ayu tadi telah menyimpulkan yang apa saya sampaikan tadi, materi dari awal sampai akhir. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal 36 apa dah? Iya lah. Tapi orang kan pula ini masih apa? Dan sampai ke awak mah, kamu sih ah. Yo. Soal pun ya, Bet.